Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini, saya sangat senang sekali bisa membawakan sebuah talk show yang bertemakan wanita belajar agama. Dan alhamdulillah, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Kang Danuraga, dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa dengan kapasitas ilmuannya, yaitu kita sapa beliau Ustadz Dr. Salim Saleh Al-Muhdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya? Ahlan. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, pada kesempatan ini kita akan, ini perdana Ustadz ya, kita perdana. Insya Allah. Kita bawakan sebuah tema yang sangat menarik dan pasti ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu, kaum akhwat gitu kan, dan juga netizen pada umumnya tentang wanita belajar agama. Nah, pada topik ini kira-kira apa aja nih Ustadz, poin-poin penting yang akan kita bahas di tema besar kita? Tafadhol. Baik, nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan, akhawat, rahimani, rahimakumullah. Sahabat Karamina di mana saja berada, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya para ummahat dan akhwat yang mengikuti acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, hidayah, taufik, serta istiqomah. Khususnya selain istiqomah di dalam Islam dan iman, yaitu istiqomah di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini di acara yang insya Allah mudah-mudahan bisa nantinya menjadi sumber referensi dari para ummahat dan akhwat yang berkaitan dengan yaitu agama Islam, berkaitan dengan agama Islam. Pada sore hari ini kami bersama saudara kami Mas Raga, yang insya Allah nanti akan menemani acara kita pada sore hari ini. Sebenarnya acara ini pastinya adalah acara yang ditunggu-tunggu. Karena kami yakin temanya mungkin baru yang pertama, khususnya yang berkaitan dengan para ummahat dan juga para akhwat. Karena keangkat pastinya bersama tim di dalam mempersiapkan tema ini menjadi tema yang sangat fundamental untuk para muslimah di mana saja berada. Karena insya Allah Mas Raga, pada sore hari ini
ada beberapa poin-poin utama yang ingin kami sampaikan di dalam pertemuan awal ini. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan berlanjut. Kita akan terus yaitu belajar dalam bahasa yang sifatnya adalah no stop learning. Oke. Itu yang akan nanti menjadi komitmen kita. Ya. Tiada waktu, tiada hari, tiada masa, tempat, dan bagi siapa saja yaitu tetap belajar menuntut ilmu. Mas Raga, poin yang pertama Mas, yang nanti coba kami ingin angkat karena ini menjadi pondasi dasar, menjadi sesuatu yang sangat krusial bagi setiap muslim dan juga setiap muslimah, bahwa agama Islam adalah agama yang identik dengan belajar menuntut ilmu. Itu poin yang pertama Mas. Nah, Ustaz. Yang kedua, pengen tahu nggak Mas Raga? Oh, pengen tahu dong. Ini juga teman-teman penasaran nih. Masya Jadi Allah. wanita belajar agama itu, tadi kalau dari antum, poin pentingnya adalah kewajiban tentang thalabul ilm atau menuntut ilmu. Nah, Masya itu baru Allah. poin yang pertama, Ustaz. Masya Allah. Boleh dipojorin, Ustaz, poin yang Masya kedua. Allah. Wani piro Mas? Tapi sebelumnya ada pesan sponsor, Ustaz. Nah, silakan. Nah, jadi buat teman-teman semua nanti ya apalagi yang online, silakan bisa di sesi-sesi pertanyaan disiapkan pertanyaannya. Namun terlebih dahulu kita bisa simak pemaparan dari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, Dilanjutkan poin yang kedua nih Mas, sebelum nanti kita masuk ke poin secara global nanti di dalam pertemuan perdana kita pada sore hari ini. Yang kedua yaitu tentang esensi. Ini bahasa esensi nggak gampang nih Mas. Masya Kami Allah. dapatnya belajar nih Mas. Iya, berat nih kayaknya nih Ustadz nih. Belajar nih Mas. Naam. Yaitu gurunya beda nih Mas. Naam. Subhanallah. Yang kedua tentang esensi ilmu. Esensi ilmu. Masya Allah. Jadi yang pertama tentang kewajiban untuk menuntut ilmunya. Iya. Yang kedua itu esensi dari ilmu itu Yang sendiri. pertama kami lebih tegaskan lagi, agama Islam adalah agama yang identik dengan belajar. Oke, agama yang identik dengan belajar. Oke. Agama yang identik dengan ilmu. Yang Ya. kedua adalah esensi dari ilmu itu sendiri. Subhanallah. Ini juga menjadi sebuah landasan utama. Nah, Karena ketika kita melangkah kepada sesuatu yang menjadi sebuah target dan tujuan kita, oke. tetapi kita tidak mengenal tentang value dari tujuan tadi ini. Nih value juga nih Mas. Oke. Nih bahasanya mahal nih Mas. Nah, Ustadz. Nggak gampang dapat beginian nih Mas. Oke. Kalau nggak dari sumber yang memang luar biasa juga gitu kan. Betul. Jadi ketika kita mengenal tentang value sebuah target dan tujuan tadi, dia akan bisa lebih memberikan motivasi beda kepada kita Mas. Oke. Nah, sehingga ilmu tadi yang memiliki esensi, dia akan benar-benar lebih punya semangat untuk bisa meraihnya. Oke. Gitu. Kalau izin Ustadz, kalau bahasa anak muda itu lebih menyala Ustadz. Ya, Jadi salah. ilmunya itu atau esensi itu lebih menyala di jiwa Masya kita. Allah, Menyala. Masya Allah. Tapi bukan menyala abangku ya. Ya. Menyala teman-teman umahat. Nah, buat teman-teman Masya Allah. umahat. Apa tuh Ustadz dilanjutkan? Itu Itu- poin yang kedua ya. Itu versi Mas Ragada silahkan. Nah. Kalau kami nanti khusus Mas. Kami Siap. nggak ikut dalam namanya Menyala. apa di alam tadi deh. Siap. Kami lebih untuk mengedepankan tentang esensi ilmu tadi. Dan yang ketiga, Oke. ini nanti akan kita pelajari bersama dan ini akan menjadi materi utama kita pada sore hari ini, yang utama dan yang pertama. Oke. Apa itu kira-kira? Ada yang bisa tebak teman-teman Apa ini? yang kira-kira menjadi sebuah target utama Oke. dari seseorang di dalam belajar menuntut ilmu? Apa yang paling utama dan yang pertama? Tidak ada yang lain bagi setiap muslim dan muslimah. Yang pertama dan yang utama
setelah dia mengenal bahwasanya agama adalah agama Islam, agama yang identik dengan belajar dan ilmu, punya kedudukan, punya esensi, serta yang pertama dan yang utama dari ilmu yang dia raih dan dia cari, tidak ada jalan kecuali untuk mengantarkan dia mengenal Allah. Masya Allah, ini berat sih. Kalau ini nggak berani Ustadz diterjemahkan ke yang lain. Tapi intinya adalah tauhid Ustadz ya. Bagaimana ilmu itu mengantarkan kita semua sebagai kaum muslimin untuk bisa mengenal Rabb kita, Sahih. Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Masya Baik, Allah, kita awali yang pertama nih Mas. Oke. Biar kayaknya sudah pada nunggu-nunggu nih. Penasaran nih Ustaz. Gitu kan. Oke. Agama Islam adalah agama yang identik dengan belajar. Allah Subhanahu wa taala dari proses awal tahapan di dalam menurunkan agama ini, yaitu dengan mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Pengangkatan beliau sebagai nabi dan rasul sekaligus di sana menjadi sebuah legitimasi. Menjadi sebuah legitimasi beliau selaku manusia biasa diangkat oleh Allah kepada derajat yang berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Dan yang pertama dan yang utama Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan jihad, bukan untuk beribadah, bukan langsung kita membela Palestina, belum kesana dulu ya. Itu mah kalau boleh dikatakan belum masuk list Mas, nggak masuk list kalau itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan yang pertama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus perintah ini menunjukkan adanya sebuah esensi di dalamnya yang itu akan menjadi materi kita. Allah perintahkan kepada Rasul, apa perintahnya? Iqra ya Muhammad. Dan itu adalah ayat pertama yang turun dari langit, Ustaz. Benar sekali. Perintah dan kewajiban kepada kita umat muslim untuk membaca. Kami juga pernah dapat arahan dan bimbingan, Mas, dari kami belajar. Ternyata di dalam bahasa Iqra itu, subhanallah, dia kalau dieksplor Mas, kandungan dan isinya, itu perlu materi, perlu tema, perlu waktu yang juga cukup khusus Mas. Nggak bisa kita bahas sekarang. Mungkin itu nggak cukup, kalau bahasa anak kuliah itu 8 SKS Ustaz. 8 SKS itu kayaknya nggak habis Ustaz ya? Itu sampai lulus pun belum selesai Mas. Belum selesai ya? Belum selesai. Subhanallah. Baru dengan satu kata firman Allah yang mengatakan kepada Nabi bahwasanya beliau diperintahkan Iqra ya Muhammad. Subhanallah. Dia mengandung sebuah kandungan ilmu yang takkan habis-habis sepanjang masa. Subhanallah. Karena di sana sekaligus adalah sebagai bentuk implementasi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya Allah, ayat-ayat Allah sampai kapanpun tak akan ada habisnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Masya Allah. Subhanallah. Seandainya lautan dirubah menjadi tinta, subhanallah, dan tinta itu dijadikan yaitu sesuatu sumber atau media untuk menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, niscaya seluruh lautan yang ada di atas muka bumi akan habis. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan ditambah 7 lautan lagi pun takkan bisa, yaitu menulis, mencatat ilmu-ilmu Allah. Tapi tinta atau lautan tersebutlah yang akan habis. Ayat Allah akan terus berlanjut, bertambah, dan tidak ada batas waktunya. Masya Allah. Jadi memang ilmu dari Rabb kita itu, dari Allah Subhanahu wa taala itu unlimited bahasa Ustaz ya. Benar. Tidak terbatas. Subhanallah. Kayaknya Mas Raga pakai banyak bahasa-bahasa populer nih ya. Masya Allah. Gitu. Soalnya ini audiens kita juga kebanyakan juga bisa dibilang usia produktif dan gen milenial juga Gen Z. Oh gitu. Iya, baik. Tapi terus terang Mas, kalau nanti kira-kira ada bahasa-bahasa yang memang misalnya walaupun itu populer ya. Tapi kalau misalnya nanti kalau harus kami juga
diluruskan atau diganti gitu kan, atau tepatnya di replace kalau bahasa guru kami gitu Mas ya, dengan bahasa yang lebih tepat gitu kan, dengan bahasa yang lebih tepat, dan itu biar bisa menjadi sebuah semacam kultur buat mereka, gitu kan. Seperti contoh nih Mas, contoh nih, kami kadang-kadang juga sedih gitu, dan ini juga arahan dari guru kami sebenarnya gitu kan. Ketika seorang muslim, muslimah, apalagi yang kadang-kadang mereka selalu mengangkat dirinya mengatasnamakan adalah mengikuti sunnah Rasul, tapi kadang-kadang terbawa dengan bahasa-bahasa, misalnya contohnya, mohon maaf nih Mas, cuan misalnya. Bukankah alangkah baik, gitu kan? Kita kembalikan ke bahasa kita yang memang yang indah, yang bagus gitu. Atau mungkin dengan bahasa yang lain yang mungkin lebih tepat gitu kan. Nah, itu mungkin salah satunya. Walaupun nanti ya mohon maaf kalau misalnya Mas Raga juga nanti kami coba luruskan gitu Mas ya gitu. Jadi kalau masih kayak tadi misalnya menyalah lah, Gen Z lah, it's okay. It's okay gitu kan. Boleh, naam. Baik, kami lanjutkan Mas. Ya, silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sekaligus memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk belajar dengan perintahnya Iqra, Iqra, yang maknanya sedikit saja kalau boleh kami angkat gitu kan, atau kalau boleh kami coba kupas, artinya adalah bacalah, lihatlah, renungkanlah, kajilah, eksplorlah, dan seterusnya. Dari apa? Dari ayat-ayat Allah, dari ilmu Allah, dan yang ada di sekitarmu, di alam semesta, yang ada pada dirimu, dan seterusnya. Itu explore dari makna Iqra. Daripada makna Iqra. Sehingga agama Islam adalah agama yang identik dengan belajar. Karena Allah Ta'ala turunkan dengan perintahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, dan sekaligus sebagai bentuk legitimasi beliau, pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, esensi, kalau dalam bahasa Arabnya, pengen tahu nggak Mas? Apa esensi ini? Nah, apa itu? Karena ini juga salah satu bentuk kita belajar, karena kami mungkin juga akan sedikit-sedikit angkat hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Dan insya Allah ini akan lebih tepat karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Dengan kita menggunakan bahasa-bahasa yang lain gitu kan. Esensi bahasa Arabnya adalah makana. Makana, subhanallah. Tapi nggak boleh pakai n tambahannya. Makanan. Jadi lapar nih. Jatuhnya nanti akhirnya arahnya bukan kepada esensi gitu kan, tapi jatuh kepada hal-hal yang tadi gitu kan. Gitu. Baik, makanatul ilm, kedudukan, kemudian mustawa, kalau boleh juga dibahasakan, level gitu. Orang-orang yang berilmu sekaligus akan beda dengan orang-orang yang tidak berilmu, sekaligus. Karena dari esensi itu juga akan bisa menseleksi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sehingga Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan bahasanya, metode Al-Quran yang sangat indah, dan juga metodologinya, dan ini cukup banyak dalam Al-Quran. Salah satu bentuk metodologi ketika Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, memberikan sebuah konteks kepada umat, tidak semuanya dalam bentuk yang namanya pressure, perintah, tapi Allah juga dengan metodologi yang juga sangat indah. Bagaimana umatnya itu diberikan motivasi dengan bahasa, ada sebuah apa istilahnya kalau di tamthil, kalau bahasa Arabnya itu tamthil Mas. Permisalan. Ya, mungkin mendekati seperti permisalan. Analogi itu maksudnya, maksud kami, Masya Allah. Kalau bahasa pantun itu tadi cakep gitu. Masya Allah, barakallahu fiik Mas. Allah memberikan sebuah analogi. Karena ini juga termasuk salah satu bentuk metodologi yang ada dalam Al-Quran. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Subhanallah. Allah mempertanyakan, walaupun bentuknya di sini adalah menjelaskan tentang esensi, level, mustawa orang-orang yang berilmu. Apakah sama orang yang belajar, orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu? Subhanallah. Ada motivasi dalamnya gitu kan Mas, pasti itu. Selain dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sudah dengan jelas
memberikan kedudukan orang-orang yang berilmu. Pasti Mas Raga ingat ayatnya. Coba apa tuh Mas? Saya tafadhol, saya mempersilakan Ustadz ya, takutnya kualat ya kalau saya keluar ayat dari Ustadz aja dulu. Sebenarnya itu juga bahasa kualat, kami meluruskan Mas ya. Ini pas waktunya Oh eventnya ya, gitu, Masya Allah. Gitu. Kita baru episode perdana udah banyak yang salah-salah nih. Alhamdulillah. Karena belajar itu kan nggak harus di masjid, di kampus, di mana. Ya. Kita dengan berinteraksi juga, apalagi kami Mas, apalagi kami terus terang mohon maaf nih ya. Kami kadang-kadang di dalam yang namanya bahasa, dalam penyebutan, apalagi penamaan, kalau kurang pas, kami nggak bisa diem kadang Mas. Mohon maaf gitu ya. Gitu. Tapi lihat-lihat orang juga. Kalau Mas Raga kan udah deket dengan kita gitu kan. Dan ini Ustadz, no baper Ustadz. Ya, kalau Alim no baper Ustadz. Insya Allah pasti ada ilmu di sana sebabnya. Karena kami insya Allah kami upayakan bicara itu bukan karena tendensius, bukan sekedar nafsu, bukan karena apapun. Tapi insya Allah bagaimana untuk mengarahkannya lebih mendekati kepada ilmu. Masya Allah. Sepakat Ustaz. Itu tujuannya. Monggo dilanjutkan. Perlu didialet bahasa kualat. Nggak ada seorang ustadz akan memberikan kualat. Dan siapapun. Itu kurang tepat bahasanya. Siap. Gitu. Mungkin yang pas gitu kan. Bahasanya saya belajar dari ustadz. Saya belajar dari ustadz. Kalau dalam bahasa Arabnya afiduna. Ajarin saya Ustadz. Itu yang mungkin lebih tepat. Afiduna. Gitu. Ajarin dalilnya Ustadz gitu kan. Ajarin dalilnya gitu. Dan seseorang yang belajar ya pastinya bisa saja salah. Betul. Gitu. Nggak mungkin langsung dia benar, sempurna dan seterusnya gitu. Afiduna ya Ustadz gitu. Afiduna ya Ustaz. Nah, gitu. Ini ilmu nanti, baru Ustadz. Nanti waktu lain kita mau bahas masalah Ustadz Mas. Itu boleh. Karena Ustadz sendiri itu bukan bahasa Arab Mas. Tapi bahasa? Oh itu nanti lagi. Kita bahas lagi nanti itu di episode yang lain Ustaz ya? Oh iya. Soalnya kali ini temanya ini teman-teman ya. Kita belajar agama. Baik, kita lanjutkan kita kembali ke laptop dulu Ustaz. Ayat-ayat yang lain yang Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman dan orang yang punya ilmu. Subhanallah. Dalam Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan di dalam ayat ini mengangkat derajat, ini sudah bukan domain kita Ustaz. Ya kan? Mas Raga, ini bukan domain kita. Domain kita hanya bisa menerjemahkan, tapi tentang bagaimana yaitu realnya kedudukan derajat yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini poin yang kedua tadi tentang esensi makanah, kedudukan ilmu dan juga orang-orang yang belajar. Orang-orang yang belajar. Mas Raga dulu waktu belajar pernah nggak dengar sebuah ungkapan bahasa? Al-ilmu nurun. Pernah dengar nggak Mas? Wa nurullahi la yahdi lil 'asyi. Subhanallah. Baik, na'am. Insyaallah nanti Ana coba akan lebih jelaskan lebih jauh tentang poin itu. Tapi intinya cukup dinurun saja sudah memberikan sebuah makna yang sangat dalam dan juga luas, Mas. Apa maksudnya? Ilmu itu adalah nur, cahaya. Oke, apa yang dimaksud kira-kira Mas Raga? Coba. Bahwa ilmu itu sependek yang Ana tahu ya, koreksi kalau Ana salah. Ilmu itu menerangi kejahilian, kebatilan, ketidaktahuan kita, kebodohan kita menjadi sesuatu yang jelas, terang, sempurna sesuai dengan petunjuknya dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Kalau anak nilai Mas, 82,5 Mas. Masya Allah. Itu kalau UAN insya Allah lulus ya teman-teman. Masya Allah. 82 gitu ya. Tadi pagi pas kita murojaah nilainya berapa Ustaz? 87. 87, Masya Allah. Al-Baqarah 102, 103. Nah, Masya Allah. Silakan lanjutkan Ustaz. Yang paling sederhana dan ini akan mudah ditangkap oleh siapapun. Ketika kita menggambarkan sebuah cahaya. Ya kan? Itu akan menerangin kita, Mas. Betul, sangat terang Ustaz. Iya kan? Subhanallah. Di sekitar kita ini ada cahaya. Coba kalau dimatikan kira-kira gimana? Gelap kan, Mas? Kita nggak akan melihat muka Mas Raga gitu kan? Dan juga yang lain gitu kan? Itu saja sudah memberikan sebuah makna yang sangat dalam. Ilmu akan memberikan cahaya. Cahaya kepada siapa? Cahaya kepada orang yang berilmu, cahaya di sekitarnya, dan juga cahaya buat umat seluruhnya. Yang kedua, al-ilmu nurun. Ketika kita membawa cahaya, kira-kira jalan kita itu
akan di jalannya atau kita akan tersesat, Mas? Insya Allah kita tetap di jalannya atau on the track, Masya Ustaz. Allah. Kenapa? Karena kita Alhamdulillah. terang benderang mana jalan, Benar. mana jalan yang lurus. Jadi makna-makna Mas Raga tadi yang sampaikan, insya Allah itu sudah mencakup di dalamnya sebenarnya. Nah, Ustaz. Tapi dengan makna yang mungkin sederhana, tapi insya Allah dalam, Oke, itu insya Allah akan bisa diterima oleh siapapun. oke. Sehingga setiap dari kita pengen punya yang namanya cahaya. Ya, Sehingga diberikan makna yang lain, ilmu itu adalah guidance. Oke. Anda pernah dengar tuh life guidance. Nah, itu teman-teman itu dia. life guidance tuh. Baik, ini poin kedua, Mas. Oke, poin kedua, Ustaz. Sudah ingat tadi poin yang pertama ya? Ya, ya. Islam adalah agama Yang yang identik. identik dengan dengan ilmu. belajar, Ya, dengan ilmu. Oke. Apa dasarnya? Tadi di dalam tahapan proses yaitu pengangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nah, yang diperintahkan pertama oleh Allah Taala ya. untuk belajar. Iqra. Yang kedua bahwasanya al-ilmu memiliki esensi, memiliki kedudukan. Mhm. Baik itu kembali kepada ilmu itu sendiri dan orang-orang yang berilmu. Nah, Baik, sebelum yang ketiga nih Mas, ini poin penting nih kita masuk Oke. nih yang poin ketiga nih. Ya. Kira-kira kita mau lanjutin atau mungkin Mas Raga ada yang mau didiskusikan atau Oke, gimana? baik. Atau masih kita berapa menit lagi nih Mas kira-kira? Mas? Kurang lebih sekitar 10-an menit, Ustaz. Baik, masih ada waktu 10 menit lagi nih ya. Insya Allah. Tapi kita sapa Ana dulu, Ustaz. ngopi dulu Mas ya. Oh, boleh, Ustaz. Masya Allah. Jadi ini disponsori oleh Espresso, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Namanya kopi sendiri ada filosofi, Ustaz. Namanya kopi. Oh, Kita bincang-bincang obrolan perkara iman. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya yang mengikuti kajian kami secara live ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa ngetik di kolom room chat. Kemudian bisa juga, tapi kayaknya kalau ngidupin mikrofon rasa-rasanya kurang pas ya. Jadi bisa ditulis ya. Terutama kan yang bertanya itu kebanyakan forumnya itu umahat ya. Ya, lebih Umahat, bagus, jadi lebih teman-teman bagus. Nah, lebih bisa tepat. tulis di kolom room chat atau di grup juga. Nanti ada admin kita, kakak admin yang bisa membacakan. Saya juga bisa mantau nih Ustaz dari HP gitu. Tapi intinya dari 3 poin tadi yang disampaikan oleh pembicara kita, Al Ustaz Dr. Salim Saleh Al-Muhdar, bahwa wanita belajar agama itu poin utama itu ada 3. Yang pertama, agama kita, agama Islam itu adalah agama yang identik dengan belajar atau ilmu. Dan itu dibuktikan dengan turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu surat An-Alaq ayat 1-5 Iqra. Sudah ada pertanyaan masuk? Oh, belum. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang masuk bisa kita sambil. Yang kedua adalah esensi dari ilmu itu sendiri. Yang ketiga adalah ilmu yang paling value dari ilmu, bahwa kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, sebagai umat muslim itu harus mengenal Tuhan kita dari kita menurut ilmu, yaitu esensinya adalah dengan tauhid. Nah, dari 3 poin ini saya pikir mungkin teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang kayak gini Ustadz, mungkin Anda coba wakili ya. Banyak teman-teman terutama di kalangan ibu-ibu dan juga anak-anak muda atau gen milenial, Gen Z, itu ada yang udah lulusan pesantren. Ya, Ini coba mewakili Ustadz ya. Ya. Ada yang sudah lulusan pesantren, rajin ngaji, anak kajian, kemudian juga udah hijrah, ya kan? Namun masih suka galau, bahasanya itu overthinking. Jadi hidupnya itu nggak tenang. Ada aja nih pikiran yang sifatnya itu mikirin hal-hal yang nggak perlu, kayak mungkin mikirin tentang masa depan, memikirkan tentang jodoh, memikirkan nanti rezeki, nasib ke depan dan seterusnya. Walaupun mereka ngaji itu, hati itu rasa-rasanya tuh belum tenang. Nah itu kan kontradiksi Ustadz. Ustadz kan ilmu itu bisa menjadi cahaya yang menjadi life path atau life guidance. Tapi orang yang sudah rajin ngaji, datang ke kajian, pakai hijab, bahkan hijab bersepanjang, lulusan pesantren, belum tentu punya hati yang tenang, terutama wanita nih. Itu bagaimana Ustadz memahami fenomena ini Ustadz? Itu kan seakan-akan kontradiktif ya, atau bertolak belakang. Masya Allah. Afiduna ya Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah taufik buat Mas Raga khususnya, yang mungkin mewakili dari pemirsa, pendengar pada sore hari ini.
Dan insya Allah ini juga menjadi salah satu fenomena yang kadang-kadang memang nggak bisa dielakkan. Naam. Ada di komunitas kita, dalam kehidupan kita. Dan menjadi sebuah sunnatullah bagi seorang muslim dan muslimah. Seperti poin yang pertama kami sampaikan tadi tentang agama Islam adalah agama yang identik dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi SAW memberikan sebuah motivasi yang sangat tegas dan jelas bahwa belajar itu adalah fardu ain. Oke. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar, menuntut ilmu adalah menjadi sebuah fardu ain, kewajiban. Bahasanya dengan al-fard, bukan sekedar wajib. Dari pembahasaannya saja, di sini sudah memiliki sebuah makna yang sifatnya adalah lebih berkualitas dari sekedar wajib. Karena kalimat al-fard, dia itu punya sebuah kandungan isi di atasnya al-fard, di atasnya al-wajib. Fard itu di atasnya wajib. Di atas wajib ya. Sehingga tidak ada kewajiban yang utama dan yang paling fundamental dari semua kewajiban bagi setiap hamba Allah Ta'ala melebihi kewajiban seorang muslim dan muslimah, yaitu dengan belajar. Tidak ada kewajiban yang lain yang lebih utama dari al-belajar. Dari menuntut ilmu, talabul ilm. Sehingga ketika seorang muslim dan muslimah dia masuk di dalam yaitu konteks ini dan dia sudah mengikuti arahan dan bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mustahil dia akan mengalami masa-masa yang dengan bahasa yang tadi mungkin Mas Raga sampaikan, ya, galau, kecemasan. Galau. Intinya hatinya tuh ada lagi bahasa yang depannya B apa Mas? Ya galau, cemas, anxiety, kemudian juga ada overthinking. Depannya B itu apa? Overthinking. Apa namanya Mas? Bahasanya Mas? Apa ya? Bete apa Mas? Bete. Ya, bete. Boring time. Nonsen. Bete. Nonsen. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang memang dekat dengan majelis ilmu, tidak mungkin akan ada di dalam namanya hatinya, jiwanya, kondisi-kondisi yang tadi. Tidak mungkin. Apa sebabnya? Ini akhirnya kita akan bahas lebih jauh nih tentang esensi ilmu nih Mas, gitu kan? Padahal kita ingin masuk kepada poin yang ketiga sebenarnya. Atau mungkin kita perdalam aja Mas ya? Biar bisa lebih termotivasi mereka. Betul. Dan juga ini menjawab tantangan atau kondisi faktual dari kaum Hawa ini yang butuh pembelajaran dari antum. Baik. Sebenarnya apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya seorang muslim dan muslimah ketika dia sudah berada di dalam yaitu jalur belajar menuntut ilmu, di mana saja, kapan saja. Tapi jangan lupa Mas, ini juga penting Mas, penting sekali. Karena ada beberapa hal dan juga beberapa fenomena, situasi, kondisi yang perlu menjadi catatan kita bersama, kehati-hatian kita bersama. Karena melihat situasi kondisi di zaman yang sudah cukup globalisasinya, sudah sangat dahsyat luar biasa, apalagi dengan media sosial yang sudah sangat masif dan yang mudah terkontaminasi tidak sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kadang-kadang ini sebenarnya poinnya yang menyebabkan mereka itu sehingga terkontaminasi. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan melalui lisannya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, subhanallah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, subhanallah, illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa anzala alaihimus sakinah, atau kama qala alaihi salatu wassalam, wa dzakarahumullah fi man indah. Ini kurang lebih lafaz hadisnya seperti itu. Ada mungkin beberapa lafaz yang mungkin kami agak majukan dan kami mundurkan atau kami sedikit geser. Intinya bahwasanya seseorang
yang berada yaitu di majelis ilmu, subhanallah, subhanallah, tidak bisa dikonversi, Mas. Nah, Nilai yang akan dia dapat di dalam majelis ilmu, sehingga nggak mungkin ada kondisi-kondisi yang tadi. Yang pertama dan yang utama yang akan dia dapat ketika berada di majelis ilmu, dengan catatan dia melangkah menuju ke majelis ilmu ikhlas, berharap ridha Allah, berharap pahala Allah, ingin mendapatkan ilmu. Wa anzala alaihimus sakinah. Allahu Akbar. nah. Ini poin penting, Mas. Orang yang berada di majelis ilmu, Allah Ta'ala akan berikan kedamaian, ketentraman, subhanallah. Dan pastinya hatinya akan selalu namanya berada hati yang sangat tenang. Oke. Sehingga kadang-kadang nih Mas kondisinya, Nah, karena saking tenangnya gitu kan, saking benar-benar kondisi di majelis ilmu itu sangat nyaman mendukung mereka, nggak sedikit yang ada di majelis ilmu kadang-kadang pindah alam, Mas. oke. Subhanallah. Iya, Paham ya, Mas? Iya, alam goib kayaknya. Iya. Pengalaman nggak Mas? Pernah sih. Masya Allah. Pernah sih. Itu nggak bisa kita istilahnya hindarin, Mas. Nah, Karena kami selalu mendapatkan situasi kondisi seperti itu, khususnya ketika di majelis ikhwan ya. nah. Karena kami bisa ngelihat gitu kan ya. Ya, ya. Gitu. Sehingga itu poin yang pertama. Dan ini mungkin untuk jawaban sementara, Mas ya. Ya, oke. Sehingga kalau benar-benar mereka itu adalah orang-orang yang talabul ilm, belajar, menuntut ilmu, masuk ke majelis ilmu, tidak ada kondisi-kondisi yang tadi, Mas. Nggak akan ada dan nggak akan dekat ke hati orang-orang yang memang dia itu selalu berada, berjalan di atas al-ilm. Sehingga biasanya nih, mereka-mereka yang merasakan kondisi seperti yang tadi, Ya. bisa jadi adalah orang-orang yang memang jauh dari ilmu, Mas. Atau mungkin gini Ustadz, ini bahasa umahat. Mungkin bisa jadi ada sesuatu yang salah baik dalam niat maupun dalam proses mencari ilmu itu. Contoh Ustadz, contoh. Karena kan juga bagi banyak ini buat ini ya, buat autokritik kita ya. Kajian, daurah, hijrah, event-event seperti itu kan. Kemudian juga pengajian-pengajian dan segala macam gitu. Mungkin ada yang di awal-awal masih diajak teman. Mungkin karena nyari teman-teman yang kalau bahasa anak muda itu yang se-vibes, se-vibrasi. Mungkin ada juga yang tujuan itu karena nyari jodoh. Gue pengen jadi anak kajian supaya jodoh gue ibarat kata anak kajian good looking dan soleh gitu Ustaz. Nah jadi mungkin ya ini Anda coba berspekulasi ya ngumpulin dari fenomena-fenomena mungkin 1-2 hal itu kemelencengan dari niat itu yang menyebabkan nggak dapat esensi dari ilmu itu sehingga bertanya. Jadi yang disalahkan tuh ilmu. Kok gue udah ngaji, kok gue udah rajin sholat, kok gue udah ibarat kata belajar sama ustazah dan segala macam, there is something wrong deep in my heart gitu. Maksudnya kok hati gue nggak tenang gitu. Masih ada perasaan-perasaan entah apa kadang-kadang perempuan itu gitu Ustaz, kayak Allah alam apakah ini talbis juga ya? Maksudnya perempuan kan itu ya, maksudnya hatinya itu mood swing ya. Jadi gampang fluktuatif deh, naik turun gitu kan. Dengar berita sedikit, scroll sosmed dan segala macam gitu kan, ngelihat tetangganya udah beli AC baru, dia yang kedinginan. Baik. Kemudian ngelihat teman-temannya udah pada nikah, dia jomblo, dia insecure. Jadi kayak ngerasa nggak aman, nggak nyaman. Tadi nggak dapat nih esensi dari ilmu itu yang kalau bahas dari pembahasan antum seharusnya mengantarkan jiwa dan hati seseorang menjadi sakinah, mendapatkan ketenangan. Nah itu yang mungkin teman-teman baru dapat di kulitnya, tapi belum dapat esensi dari ilmu itu. Baik. Tanggapan antum? Mohon maaf Mas Raga. Kayaknya Mas Raga analisisnya. Analisis khusus Ya. buat ummahat atau buat akhwat Nggak juga sih Ustaz. Wallahu a'lam ya. Karena sering Karena anak sendiri nggak masuk ke golongan yang tadi ya. gitu kan. Iya. Nah, karena dia sering jadi host, jadi gitu ya. ada namanya teknik mengupas bawang. Biasalah. Jadi dari satu pertanyaan itu dikulitin lagi. Ya Allah. Biasa dari satu statement atau dari satu ilmu dikulitin lagi menjadi pertanyaan 5W1H. Terus dijawab lagi, dikulitin lagi sampai ketemu esensi dari esensi itu. Oke. Itu yang jadi daging buat itu Baik. para audiens. Tapi terus terang Mas, kalau kami sementara nih, Nah, Ustaz. kita lebih suka yang sifatnya adalah edukasi aja lah. Nah, Ustaz. Kita mungkin nggak akan masuk ke hal-hal yang sifatnya tadi fenomena apapun, dan mungkin bahkan hal-hal yang sifatnya nanti menggarisbawahi ataupun apa saja
Nah, Kita akan coba benar-benar minimize. oke. Jadi kita akan bisa nanti lebih fokus nih ya. Oke. Bagaimana untuk bisa mengantarkan yang namanya kemurnian dari ilmu ini. Oke, baik. Dan mudah-mudahan dengan metode yang coba kita nanti akan coba hadirkan buat mereka, para ummahat, para akhwat ini, biar mereka yang bisa merenung. Biar mereka yang bisa melakukan muhasabah, audit terhadap diri mereka. Dengan tanpa kita menyebutkan karena mereka begini, mungkin insya Allah kita akan coba lebih kendalikan, kita akan lebih manage hal-hal yang seperti itu, Mas. Atau mungkin lebih menarik kita akan buatkan episode tersendiri, Ustadz. Contohnya seperti fitnah sosial media bagi wanita. Itu karena itu banyak juga tuh syubhat-syubhat dan fitnah-fitnah di dunia maya seperti itu kan. Bagus. Nggak bisa kita. Tapi terus terang, Ana belum sanggup. Belum sanggup. Oke, Ustadz, baik. Iya. Kita kembali ke nanti biar kami harus konsultasi dengan guru kami dulu. Siap, Ustadz. Gitu. Nah. Tafadhol. Oke, Ana lanjutkan gitu kan. Silakan, Ustaz. Kemudian tadi poinnya sebenarnya. Oke. As-sakinah. As-sakinah yang menjadi kunci utama bagi siapapun saja, baik muslim dan muslimah, ketika keberadaannya dia benar-benar di majelis ilmu dan dia melangkah ke sana. Ini dia poinnya. Insya Allah dengan beberapa tahapan yang kami sampaikan, insya Allah sekaligus akan menjadi jawaban buat mereka dan bahan renungan. Bagaimana mendapatkan sakinah? Itu jalurnya tadi yang kami sampaikan. Dia melangkah dengan niat ikhlas, berharap ridho Allah, menuju ke majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu. Itu janji Allah, janji Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan berikan di dalam hati mereka as-sakinah, dan insya Allah ketenangan yang datang dari Allah pastinya berbeda dengan bentuk-bentuk ketenangan yang kadang-kadang banyak orang berdalih pengen tenang, pengen kesini, pengen tenang, pengen begini dan seterusnya. Healing, Ustaz, kalau sekarang itu. Oke. Healing zaman Tapi pastinya ketenangan yang dari Allah tidak bisa dikonversi dengan bentuk ketenangan apapun yang ada di dunia. Ini poin yang aneh 1000%. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tenangkan hati-hati kita semua. Amin, ya Rabbal alamin. Khususnya kita yang hadir pada sore hari ini, yang ikut di dalam acara ini, dan juga semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hatinya. Dan pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan ketenangan, ketentraman tadi akan bisa menuntun, yaitu mengantarkan kita, yaitu mendapatkan ridha Allah, menurunkan rahmatnya, dan akhirnya akan mengumpulkan kita di tempat yang paling tenang, yaitu dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Firdaus, Ustaz. Amin, insyaallah. Dengan baginda Rasulullah di surga Firdaus. Nah, tapi saya perlu luruskan, Mas. Rasul bukan di surga Firdaus, Mas. Nah, nanti kita bahas yang lain, Mas. Penasaran kan? Oke. Gitu. Di manakah surganya Rasulullah? Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Ustaz, ini ngomong-ngomong, sebenarnya kalau maunya Ustaz ya, kita sampai subuh nih Ustaz nih. Masya Allah. Ya, kita bincang-bincang ini kan tentang ilmu Ustaz ya. Nah, tapi kopi masih ada kok, Mas. Kopi masih ada, Ustaz. Boleh tambahkan Ustaz. Ya, Ustaz, ya doyan aja ya Ustaz ya. Kopi ya, sama kita juga ya. Teman-teman tolong ya, kita ngopi dulu boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti boleh ada sponsor di sini ya. Alhamdulillah. Oke, baik, kembali ke tadi Ustaz. Jadi memang sungguh sangat menarik gitu ya. Dan kalau aneh kan memang orang suka belajar lah gitu kan dari kecil. Memang aneh suka lah menggali, mengkaji dan segala macam. Namun karena waktu jua Ustadz, waktu jua gitu kan yang tidak memungkinkan, insya Allah kita akan kembali ke episode-episode yang mengangkat tentang wanita belajar agama di lain kesempatan. Nah, bahasanya di lain kesempatan atau kita akan berlanjut kira-kira? Berlanjut dong Ustadz, masa nggak berlanjut? Jadi sekali lagi teman-teman ya, ini bukan titik, ini koma. Ya, jadi ini awal, ini adalah this is just a starting gitu. Ini hanya sebagai awalan, dan kita akan rutinkan Ustadz. Amin, ya. Amin, insyaallah ya Rabb. Ya, jadi kita akan rutinkan format talk show seperti ini ya dengan beberapa tema yang menarik dan mungkin nanti ke depannya kita akan lebih banyak lagi buka kesempatan buat teman-teman buat interaksi ya, dan kita juga nanti akan buka beberapa sponsorship dan juga door prize ya supaya teman-teman lebih menarik nih Ustadz di kajian kita, karena bagaimanapun sebenarnya itu bukan tema baru Mas, tapi insya Allah materi kita itu ada silabusnya Mas. Oh Masya Allah, nah itu Ustadz, itu nanti yang boleh kita spill, kita bocorin sedikit-sedikit siap. Supaya teman-teman itu bisa mencerna dari satu episode ke episode. Nah, buat teman-teman, saya ingin infokan bahwa di kami, di Els Corporation, kita ada kajian rutin Ustaz. Jadi sebulan insya Allah setiap hari Selasa kalau untuk live, dan kalau untuk yang recordingnya atau tappingnya teman-teman nanti bisa
lihat di YouTube nanti channelnya bisa kami taruh di deskripsi ya. Yang jelas 1 bulan 4 kali Ustadz. Insyaallah. Pekan pertama sama pekan ketiga kita orientasi untuk charity atau untuk ekosistem dakwah. Yaitu di pekan pertama pengusaha mengaji, kemudian pekan ketiga ini wanita belajar agama. Nah, kemudian di pekan kedua dan pekan keempat itu kita yang lebih ngomongin bincang-bincang tentang bisnis. Nah, pekan kedua itu adalah pengusaha mengaji dan harfiyahpreneur. Nah, jadi buat teman-teman nih, jangan lupa nih ya, bisa diikuti kajian-kajian kita, cara kita secara live lewat Zoominar. Namun jika teman-teman mungkin terlewat ya kesempatan, nanti bisa dengarkan rekamannya di YouTube ya. Nanti linknya kita share insya-Allah. Saya pikir itu Ustadz. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan atas ilmu antum, atas nasihat-nasihat antum, atas kehadiran antum. Gitu kan. Kami tetap mengharapkan bimbingan gitu ya dari ilmu antum, agar kita sama-sama mengingatkan kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Insyaallah. Demikian para pemirsa dimanapun yang berada, alhamdulillah, mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan baca alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.